Yugoslavia adalah negara federasi yang terdiri dari Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia, Herzegovina, Macedonia, dan Montenegro. Mayoritas negara ini didiami etnis Slavia Selatan. Namun, sejak rekonstrukturisasi politik, Yugoslavia, Kroasia, Macedonia, Bosnia, Herzegovina, dan Slovenia menjadi negara merdeka. Selama beberapa abad, hampir seluruh Slavia Selatan terbagi-bagi dan dikuasai oleh kekuasaan asing, khususnya Austria, Hongaria, dan Kerajaan Ottoman. Menjelang akhir abad ke-18, hanya Serbia dan Montenegro yang merdeka. Yugoslavia berdiri sejak tahun 1918. Pada tahun 1941, kekuasaan poros Jerman menginvasi dan memecah Yugoslavia selama Perang Dunia II. Yugoslavia mulai dibangun kembali, tetapi pada tahun 1991, konflik etnik dan politik menimbulkan disintegrasi untuk kedua kalinya. Sebenarnya, masalah utama dalam pendirian Yugoslavia adalah konflik antara ide pembentukannya dan kenyataan bahwa orang-orang yang akan tinggal di dalamnya memiliki banyak perbedaan. Sebelumnya, mereka tidak pernah tergabung dalam sistem politik yang sama. Aspirasi dan keinginan untuk bersatu hanya dilandaskan pada kemiripan asal-usul dan sama-sama terjajah selama berabad-abad. Perbedaan sejarah dan pengalaman telah menimbulkan berbagai konflik tentang nilai-nilai dan budaya yang berbeda, seperti bangsa Kroasia dan Slovenia beragama Katolik Roma dan menggunakan huruf Latin, sedangkan bangsa Serbia, Montenegro, dan Macedonia beragama Kristen Ortodoks dan menggunakan huruf Sirilik, serta bangsa Bosnia yang beragama Islam. Setiap bangsa tersebut mendiami wilayah tersendiri yang berbentuk republik otonom dalam negara Federasi Yugoslavia. Pada masa pemerintahan Josip Broz Tito, walaupun terjadi konflik antar negara bagian, namun tidak pernah terjadi konflik militer secara brutal. Josip Broz Tito berhasil meredam gejolak etnik tersebut. Ia membentuk pemerintahan sendiri. Masing-masing republik mempunyai perwakilan dalam Dewan Kepresidenan yang bersifat kolektif, sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan antar negara bagian. Dengan kebijakan tersebut, maka semua gerakan yang ingin melepaskan diri dari Yugoslavia dapat ditumpas. Pembubaran Yugoslavia disebabkan oleh serentetan gejolak dan konflik politik pada awal tahun 1990-an. Mengikuti krisis politik pada tahun 1980-an. Anggota dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia terpecah belah, tetapi masalah-masalah yang tak tertangani mengakibatkan perang antar etnis Yugoslavia yang sengit. Salah satu perang besar yang mengubah kehidupan manusia adalah Perang Dunia I. Perang ini pertama kali terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1914. Perang Dunia I berlangsung selama 4 tahun dan berakhir pada 1918. Dalam perang ini, banyak peralatan perang modern seperti persenjataan dan mesin perang yang kuat digunakan. Tidak hanya di daratan, perang juga berlangsung di lautan dan di udara. Penyebab Perang Dunia I meletus adalah tewasnya Archduke Franz Ferdinand, putra Raja Austria. Melansir dari Ensiklopedia Britannica, sang pangeran tewas terbunuh oleh nasionalis Yugoslavia bernama Gavrilo Princip pada tanggal 28 Juni 1914. Gavrilo Princip merencanakan pembunuhan atas Archduke Franz Ferdinand saat dia sedang berada dalam kunjungan militer ke Bosnia. Princip ingin menyatukan masyarakat Yugoslavia dan melepaskan diri dari pemerintahan Austria. Menyebut nama Yugoslavia, sebagian dari kita mungkin akan langsung teringat pada sebuah negara di daerah Balkan, yakni sebelah tenggara Eropa yang pernah ada bertahun-tahun silam. Sebelum Perang Dunia I, wilayah yang kelak menjadi cikal bakal negara Yugoslavia adalah wilayah milik Kekaisaran Austria-Hongaria. Pasca berakhirnya Perang Dunia I, Austria-Hongaria mengalami keruntuhan.
dan wilayahnya terpecah menjadi negara-negara yang lebih kecil. Beberapa negara pecahan tersebut adalah Serbia, Kroasia, dan Slovenia yang semuanya berlokasi di semenanjung Balkan. Ketiga negara tadi kemudian sepakat untuk melebur membentuk negara baru yang bernama Kraljevina Espera Isparta Aislopianaka SHS Kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia pada tanggal 1 Desember 1918. Setelah dibubarkannya Kekaisaran Austria-Hungaria dan setelah Perang Dunia I, maka kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia didirikan. Yugoslavia mengalami berbagai masalah dalam perjalanannya. Banyak bibit konflik yang terjadi pada saat Yugoslavia didirikan, seperti Serbia menginginkan sebuah negara kesatuan, sedangkan Kroasia menginginkan sebuah federasi. Pada akhir tahun 1921, Serbia memberlakukan konstitusi yang sentralistik dengan Nikola sebagai Perdana Menteri yang berkebangsaan Serbia, sedangkan orang-orang Kroasia menuntut adanya otonomi yang dipimpin oleh Sekjen Radi. Selanjutnya, Raja Alexander mengubah nama Serbia, Kroasia, dan Slovenia ini menjadi Yugoslavia dengan menyatakan kediktatoran dan membubarkan parlemen. Pada tahun 1931, periode kediktatoran ini berakhir secara resmi karena terjadi pembunuhan terhadap Alexander di Marseille, Prancis oleh ekstremis Kroasia dan Makedonia, karena pada saat itu konstitusi parlemen menyediakan prosedur pemilihan akan menjamin kemenangan berpihak pada partai pemerintah. Kemudian permasalahan ini dimanfaatkan oleh Hungaria dan Italia dengan menginvasi Yugoslavia, karena Hungaria dan Italia ini tidak menghendaki adanya persatuan Slavia. Hingga pada tahun 1941, tentara Jerman menginvasi Yugoslavia dengan bantuan pasukan dari Bulgaria. Banyak tentara Yugoslavia melakukan perlawanan terhadap pasukan pendudukan. Perlawanan ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu perlawanan Chetniks di bawah kendali Hajilovic dan perlawanan gerilya di bawah kendali Josip Broz Tito yang komunis. Di kedua kelompok tersebut terjadi perang saudara pada tahun 1943. Perang saudara ini disebabkan oleh adanya sifat bersikeras tidak mau bersatu dan berkompromi dengan blok sentral. Tito didukung oleh Uni Soviet dan dukungan dari Inggris, konon katanya, sehingga kelompok Tito ini menjadi kuat dan memaksa Peter II untuk mengalihkan komando militer dan Mihajlovic kepada Tito. Pada saat menjelang akhir tahun 1944, Jerman diusir dari Yugoslavia. Pada November 1944, tentara Uni Soviet memasuki Beograd dan Dewan Pembebasan Nasional yang dipimpin oleh Tito digabungkan dengan pemerintahan kerajaan untuk mengusir Jerman. Hingga pada tahun 1945, Tito menjadi Perdana Menteri. Pada saat Tito menjabat sebagai Perdana Menteri, pemerintahan lebih dominan dikuasai oleh kaum komunis, sehingga anggota pemerintah yang non-komunis itu banyak mengundurkan diri. Hingga pada November tahun 1945, diadakannya pemilihan umum nasional. Majelis Konstituen memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Federal Yugoslavia yang terdiri dari Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, dan Republik Makedonia, serta dua daerah otonom yaitu Kosovo dan Vojvodina. Nah, setelah itu Tito diangkat menjadi pemimpin tertinggi di Yugoslavia. Josip Broz Tito merupakan Perdana Menteri pertama dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Josip Broz Tito dikenal sebagai pemimpin yang otoriter, tetapi juga dianggap sebagai diktator yang budiman. Tito dianggap sebagai pemersatu yang berhasil mempertahankan keutuhan Federasi Yugoslavia melalui kebijakan dalam negerinya. Tito juga semakin dikenal berbagai dunia saat menjadi penggerak dalam gerakan non-blok bersama Presiden Soekarno, Jawaharlal Nehru, dan Gamal Abdul Nasir. Broz Tito dikenal juga sebagai pemimpin komunis yang berani menentang hegemoni Uni Soviet atas negara-negara komunis. Broz Tito tidak mau Yugoslavia hanya menjadi negara satelit penyokong Soviet.
Menurut Richard Weiss dalam Tito and the Rise and Fall of Yugoslavia tahun 1994, Tito merasa perjuangannya selama ini untuk membebaskan Yugoslavia dengan pengusiran tentara Nazi dan penggulingan kerajaan Yugoslavia sangatlah besar. Jerih payahnya tersebut dalam mengagitasi rakyat akar rumput sampai perjuangan bersenjata akan sia-sia jika Yugoslavia hanya menjadi penyokong blok timur, dan Broz Tito tak bisa leluasa menjalankan kebijakan politiknya sendiri. Puncak perselisihannya yaitu pada saat Stalin mengeluarkan CPY dari Biro Informasi Komunis pada 1948. Sejak itu, hubungan Yugoslavia dan Uni Soviet menegang. Keduanya kerap terlibat adu mulut, saling boikot ekonomi, dan Soviet pernah mengancam akan menyerang Yugoslavia. Setelah berakhirnya hubungan dengan Soviet, Yugoslavia mulai dekat dengan blok Barat. Dalam suasana perang dingin, Amerika Serikat tak membuang kesempatan untuk menempel kepada Yugoslavia. Coleman Mehta dalam The CIA Confronts the Tito-Stalin Split 1948-1951 mencatat bahwa CIA mulai mencurahkan banyak perhatian pada Yugoslavia selepas berpisahnya dengan Soviet, meski tak sampai menjalin hubungan yang sangat dekat. Baru ketika Perang Korea pecah pada tahun 1950, CIA menjalin perjanjian formal kerjasama dengan Kementerian Keamanan Negara Yugoslavia yang memungkinkan pembagian intelijen dan operasi rahasia. Para pejabat Amerika Serikat ingin memastikan apabila Yugoslavia diserang Soviet, mereka tetap bisa mempertahankan diri. Di sisi lain, Tito juga masih berhubungan dengan Blok Timur, terutama setelah kematian Stalin pada 1953. Nikita Khrushchev, pemimpin Soviet yang baru, berkunjung ke Belgrade pada 1955 dalam rangka rekonsiliasi dan meningkatkan hubungan baik dengan negara komunis macam Yugoslavia. Selama masa pemerintahan Tito, rakyat Yugoslavia pada saat itu menikmati layanan kesehatan dan pendidikan gratis, mendapat uang pensiun yang layak dan pekerjaan yang mapan. Tito mengizinkan rakyat Yugoslavia mendalami sains, seni, dan budaya yang sebelumnya terbentur pengaruh Soviet. 1 dekade setelah kematian Tito, Yugoslavia rapuh disapu gelombang nasionalisme etnis, perang saudara tak terhindarkan dan menyebabkan sekitar 100.000 orang tewas. 2,4 juta menjadi pengungsi dan puncaknya 7 negara menyatakan kemerdekaannya masing-masing. Dan yang terakhir, pecahnya Yugoslavia. Hampir 1 abad, Yugoslavia mampu mempertahankan kesatuannya sebagai daerah pemerintahan yang mencakup negara-negara Slavia Selatan. Bersatunya negara-negara Slavia Selatan merupakan keputusan yang cukup berani, mengingat negara-negara tersebut memiliki etnis yang beragam. Mereka telah terbiasa dalam pergaulan dengan nasionalisme etnis masing-masing yang mereka agungkan. Maka, bukan suatu hal yang mustahil juga jika pada akhirnya mereka pun terpecah menjadi beberapa negara. Beberapa hal yang menyebabkan disintegrasinya atau runtuhnya negara Yugoslavia. Yang pertama ada konflik etnik dan krisis kepemimpinan. Kondisi Yugoslavia menjadi berantakan setelah wafatnya Josip Broz Tito pada tahun 1980. Konflik di Yugoslavia diawali dengan perpecahan etnik. Perbedaan tersebut terlihat dari perbedaan keyakinan dalam keagamaan, di mana Bosnia didominasi oleh umat Islam, Slovenia dan Kroasia didominasi oleh agama Katolik, dan 3 negara terakhir yaitu Serbia, Makedonia, dan Montenegro didominasi oleh umat Kristen Ortodoks. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor terpecahnya negara Yugoslavia, terutama Serbia yang memiliki power paling kuat di antara negara bagian lainnya. Negara Serbia ini tidak ingin adanya umat Muslim di Yugoslavia, sehingga Serbia melakukan penyerangan terhadap warga Bosnia, terutama umat Islam. Dan penyerangan ini bahkan terjadi secara besar-besaran dan dapat dikatakan juga sebagai genosida. Yang kedua, krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang menimpa Yugoslavia sekitar tahun 1980-an merupakan konsekuensi dari masa lalu Yugoslavia. Ketika Tito berkuasa, ia menerapkan sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi swakelola. Yang ketiga, pengaruh negara-negara Eropa Timur.
Faktor lain pecahnya negara Yugoslavia yaitu pengaruh politik dari Uni Soviet, di mana Uni Soviet yang akhirnya terpecah dan menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri-sendiri. Hal ini telah mendorong negara-negara bagian di Yugoslavia untuk memerdekakan diri dan melepaskan diri dari negara Yugoslavia. Pemisahan negara di Yugoslavia terjadi berangsur-angsur, berawal dari Kroasia dan Slovenia yang memerdekakan diri pada 25 Juni tahun 1991, lalu disusul oleh negara Republik Makedonia pada 8 September 1991. Setelah itu, berbagai konflik pun terus berlanjut ketika wilayah Bosnia-Herzegovina ikut memerdekakan diri pada 1 Maret 1992. Nah, setelah beberapa negara bagian secara resmi memisahkan diri dari negara Federasi Yugoslavia, selanjutnya pada 27 April tahun 1992 dibentuk ulanglah negara tersebut menjadi negara Republik Federal Yugoslavia dengan konstitusi baru yang terdiri dari negara Serbia dan Montenegro. Dibentuk ulangnya negara baru ini menandai berakhirnya masa komunisme di Yugoslavia. Lalu pada tahun 1998, wilayah Kosovo ingin memerdekakan diri, namun negara Serbia masih mampu menahan wilayah tersebut dan pecahlah Perang Kosovo. Di awal tahun 2000-an, wilayah ini mulai mengalami ketenangan bersamaan dengan diterimanya negara Republik Federal Yugoslavia di PBB. Nah, pada tahun 2003, Serbia dan Montenegro menyiapkan diri untuk membentuk unit state. Maka dibentuklah negara Serbia dan Montenegro pada 4 Februari tahun 2003 dengan sistem negara serikat. Namun, konstitusi yang dibuat selama 3 tahun ini tidak membuahkan hasil yang maksimal, sehingga diadakanlah voting dengan hasil 54% menyetujuinya pemisahan kedua wilayah tersebut. Nah, pada akhirnya Montenegro ini berhasil memerdekakan diri pada 3 Juni tahun 2006, lalu 2 hari berikutnya disusul dengan negara Serbia pada 5 Juni tahun 2006 yang akhirnya secara resmi menjadi negara independen.